Assalamualaikum. Halo teman-teman. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bersyukur buat hari ini, oke? Oh iya nih satu lagi. Aku mau ngingetin nih. Kan sekarang lagi masa Covid. Sekarang tuh lagi masa pandemi. Buat teman-teman yang keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Cuci tangan juga. Terus jaga makan. Satu lagi jaga kesehatan. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, gimana mau jaga hati? Haha, canda hati. Oke, nggak usah lama-lama. Jadi nama aku Lailatul Maufirah. Teman-teman bisa panggil Laila atau bisa panggil Vira atau siapapun itu, yang jelas ada di namanya aku loh ya. Ya, aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sebelumnya gini, pernah nggak sih teman-teman ini ngiler gara-gara ngebayangin makanan yang lagi teman-teman pengen banget? Kayak misalkan lagi pengen banget sama makanan itu, terus tiba-tiba ngiler. Nah, terus pernah gak teman-teman ini ngerasa naik darah kalau lagi ngedenger nama orang yang kita benci disebut lagi di depan kita? Demi apa, kesel banget sih. Terus pernah gak teman-teman ini mikir, kok bisa ya orang itu punya fobia? Nah kan? Nah, satu lagi nih terakhir. Pernah gak sih teman-teman keinget seseorang kalau misalkan teman-teman lagi ngecium bau parfum gitu, misalkan teman-teman lagi di mall terus kecium bau parfum, terus tiba-tiba keinget mantan deh. Canda mantan. Nah, dalam psikologi itu emang teman-teman udah ngalamin pengkondisian klasik ini atau classical conditioning yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, oke, di sini jadi teman-teman pernah denger gak sih kalimat classical conditioning atau pengkondisian klasik? Nah, jadi di sini aku mau jelasin dikit tentang classical conditioning. Classical conditioning itu adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya ini nggak memunculkan respon, terus diasosiasikan dengan stimulus yang kedua yang dapat memunculkan. Nah, hasilnya stimulus yang pertama itu dapat memunculkan respon. Kayak contohnya gini, teman-teman pasti punya lah musik favorit yang teman-teman dengerin waktu teman-teman ini bad mood atau enggak lagi seneng banget. Itu pasti teman-teman punya lah musik favorit. Nah, jadi musik itu tuh termasuk stimulus bagi kita, termasuk rangsangan yang bisa membuat kita seneng, bisa buat kita sedih gitu. Dan lama-lama musik favorit itu bisa terasosiasi dengan perasaan kita gitu. Perasaannya kita lagi bad mood, ya musik itu kayak ya udah ngalir aja gitu. Jadi contohnya kayak gitu, musik itu termasuk stimulus gitu, termasuk rangsangan. Nah, perasaannya kita itu termasuk respon dari musik tersebut. Dan kemudian dalam classical conditioning ini ada 3 poin penting, yaitu ada generalisasi, ada diskriminasi, sama ada kepunahan. Nah, generalisasi ini artinya adanya kemiripan antara stimulus yang baru dengan stimulus yang lama. Kemudian hasil dari stimulus itu sama gitu loh, di 2 stimulus itu sama. Kayak misalkan contohnya ada siswa ini lagi dimarahin sama guru gara-gara dia ini dapat nilai yang jelek di mata kuliah A, di mata pelajaran A. Nah, terus besok ini ada ujian di mata pelajaran yang B. Nah, sebelum dia ujian, si siswa ini udah ngerasa takut dimarahin lagi, soalnya mata pelajaran A sama mata pelajaran B ini sama-sama bidang akademik yang sulit. Nah, jadi adanya kemiripan gitu loh antara 2 stimulus ini, kimia sama biologi itu tadi. Nah, hasilnya sama-sama si siswa ini ngerasa takut, ngerasa gugup dimarahin sama si guru itu. Nah, terus yang kedua ini ada diskriminasi. Diskriminasi ini kan kita tahu bahwa ya mengecampingkan yang lain gitu loh, ngerespon salah satu aja gitu. Kayak di sini contohnya ada siswa, ada satu hari ada 2 ujian gitu ya, misalkan ada ujian A, ada ujian B. Tapi siswa itu nggak ngerasa takut, nggak ngerasa gugup kayak di kasus sebelumnya. Soalnya kenapa? Misalkan yang A ini kayak pelajaran bahasa Inggris, terus yang B ini kayak pelajaran sejarah. Nah, pelajaran sejarah dan bahasa Inggris ini kan 2 subjek yang berbeda gitu. Jadi siswa ini nggak ngerasa takut, soalnya emang nggak ada kesamaan dari dua pelajaran tersebut, beda sama yang tadi. Nah, terus kan ada kepunahan. Nah, kepunahan ini maksudnya apa? Maksudnya kayak menghilangnya suatu respon yang udah kita kondisikan gitu. Kayak misalkan gini nih, ada seorang siswa
yang dia ini nervous, dia ini gugup, dia ini cemas waktu lagi ngerjain ujian. Nah terus udah selesai ngerjain ujian, kan dia dapat nilai nih, yang dia udah dapat nilainya bagus. Nah pasti cemas yang ia rasain di sebelum ujian tadi udah hilang. Nah jadi kayak gitu contohnya. Oh iya, nih satu lagi yaitu ada desensitisasi sistematis. Demi apa sulit banget. Nah jadi desensitisasi sistematis itu adalah metode untuk mengurangi kecemasan dengan melakukan relaksasi yang mendalam. Kayak misalkan contohnya ada siswa lagi nih. Nah siswa ini gugup, siswa ini kayak nervous waktu ngomong di depan kelas, waktu presentasi gitu ya. Nah dia nih gugup, nggak percaya diri atau apa. Nah dengan adanya desensitisasi sistematis ini, itu siswa ini dilatih terus, dibiasain untuk ngomong. Nah akhirnya respon yang bakal ia dapat itu lama-lama dia udah gak nervous lagi, dia udah gak gugup lagi kalau ngomong di depan kelasnya. Nah kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa baca sendiri buku Educational Psychology edisi kelima, bukunya John W. Santrock. Kalau enggak, bukunya Martin Long, judulnya tuh The Psychology of Education, yang tahun 2011. Di situ ada kok. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Terakhir nih, pergi ke Lampung, jalan terbelah, pohon jatuh, awas ketimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.